Nah, jika kuesioner kita sudah terbentuk, kita lakukan dulu uji coba kuesioner. Tujuannya untuk melihat apakah kuesioner kita itu sudah sesuai dengan tujuan yang kita inginkan atau belum. Coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kuesionernya sudah cukup terandal? Maksudnya mampu mengukur dengan akurat aspek yang kita inginkan di dalam penelitian ini. Nah, ini terlihat dari apakah pertanyaannya di dalam kuesioner mudah dipahami dan atau tidak menimbulkan makna ganda, tidak menimbulkan multi interpretasi. Jadi pastikan kalimat-kalimatnya itu efektif sehingga jelas, mudah dicerna dan mampu mengukur apa yang hendak kita ukur. Nah, selanjutnya periksa lagi dalam kuesioner kita itu apakah seluruh data yang diperlukan dalam penelitian kita itu sudah tercakup di dalam kuesioner kita. Lalu periksa juga apakah ada pertanyaan yang berulang dan membosankan. Tuh yang awal udah ditanyakan nih. Kemudian ditanyakan lagi. Mungkin saja kalimatnya itu berbeda. Namun, bisa jadi itu sebenarnya maknanya sama atau menanyakan hal yang relatif sama. Selanjutnya mengenai uji keterandalan kuesioner. Nah, ini dilakukan untuk mendapatkan alat ukur yang akurat. Nah, apa saja yang mempengaruhi keakuratan dari kuesioner kita? Itu pertama, alat ukur tidak mengukur aspek yang diinginkan. Misalnya ingin mengukur persepsi, ternyata pertanyaannya tidak mengarah ke persepsi gitu. Kemudian alat ukur dapat ditafsirkan bermacam-macam. Kalimatnya itu membingungkan misalnya. Nah, pendekatan yang dapat dilakukan untuk menguji keterandalan kuesioner ini, pertama, pendekatan eksternal. Ini bisa dilakukan dengan tes retest dan alternatif form. Nah, yang kedua ada pendekatan internal, yaitu menggunakan uji Cronbach-Alpha, uji belah 2 Spearman-Brown dan Goodman ya. Ini metode yang lebih populer digunakan untuk uji coba kuesioner. Nah, untuk pendekatan eksternal pertama dengan tes retest. Nah, ini prosedurnya, respon diambil 2 kali dengan selang waktu yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh ya. Jadi respondennya itu sama, tapi diberikan pertanyaan secara berulang. Usahakan kondisi responden pada kedua waktu relatif sama. Untuk alternatif form, itu prosedurnya. Respon diambil 2 kali pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan 2 alat ukur yang berbeda. Ini. Jadi, kita harus menyediakan 2 buah kuesioner yang maksud dan tujuannya sama, tapi dengan bahasa yang berbeda. Untuk pendekatan internal, itu pengambilan data dilakukan sekali pada responden yang karakteristiknya mirip dengan karakteristik responden yang akan diteliti. Jadi, misalnya kita ingin melakukan penelitian terhadap sampel sebanyak 200 orang. Maka untuk uji coba kuesioner ini cukup dengan 30 orang atau 25 orang biasanya seperti itu. Ada beberapa referensi yang dapat kita gunakan untuk menentukan berapa banyaknya responden yang kita gunakan untuk uji coba kuesioner. Gitu. Ada yang 25, ada yang 30, ada yang 35 gitu. Jadi patokannya adalah jumlah responden yang dipilih tidak perlu terlalu besar. Metode yang populer digunakan untuk pendekatan internal ini adalah metode Cronbach-Alpha. Ini untuk menguji keterandalan kuesioner ya, reliabilitas kuesioner. Formulanya seperti ini. Nah, ini adalah indeks Cronbach-Alpha-nya. Nah, K adalah banyaknya pertanyaan, kemudian SI yang ini, SI kuadrat adalah ragam antar responden untuk skor pertanyaan ke I. Jadi, pertanyaan ke-1 dicari ragamnya, itu maksudnya S1 kuadrat. Pertanyaan kedua dicari ragamnya, itu S2 kuadrat gitu ya. Kemudian S kuadrat total adalah ragam antar responden untuk skor total. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, misalnya ini nomor responden 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N. Kemudian di sini ada pertanyaan 1, kemudian pertanyaan 2 dan seterusnya sampai pertanyaan ke K. Maka di sini
Anda jumlahkan skor total dari pertanyaan itu. Nah, biasanya Cronbach Alpha ini untuk kuesioner yang berbentuknya skala Likert. Ya, sehingga di sini misalnya dia tidak setuju, oh 1 misalnya, oh di sini 3 dan seterusnya, di sini 5 misalnya, sangat-sangat setuju. Maka totalnya berapa? Tuliskan di sini. Ini juga 2, 3 dan seterusnya 4 gitu misalnya ya. Totalkan di sini. Maka untuk masing-masing pertanyaan Anda bisa dapatkan ini S1 kuadrat, di sini S2 kuadrat ya, yang maksudnya yang CSI. Sedangkan untuk skor total ini Anda punya S tot kuadrat itu. Nah, selanjutnya kriteria keterandalan untuk uji coba kuesioner ini adalah alat ukur dikatakan reliabel atau terandal jika indeks keterandalannya, jika alfanya tadi itu lebih besar dari 0,7. Nah, apa yang dilakukan jika alat ukur tidak terandal? Pertama, bisa menambah pertanyaan, bisa memperbaiki pertanyaan, atau membuang pertanyaan. Misalnya, mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Ini poin-poin pentingnya ya, bahwa tingkat kepuasan itu tergantung pada mutu suatu produk atau jasa. Suatu produk dikatakan bermutu bagi seseorang kalau produk tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Ya, sehingga perlu diketahui dimensi dari mutu produk yang bersangkutan. Apa saja dimensi dari mutu pelayanan? Ada yang namanya reliabilitas atau reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian responsivitas atau responsiveness, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat. Kemudian assurance atau kepastian, ini mengenai pengetahuan, kebaikan, dan kemampuan karyawan atau pegawai dari lembaga yang kita sedang survei untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan. Misalnya karyawan dari bank ini gitu, bagaimana sih kebaikannya, pengetahuan terhadap produk-produknya, seperti itu. Selanjutnya empati, ya, yaitu penampakan kepedulian dan perhatian khusus kepada pelanggannya. Apakah ramah gitu, apa jutek-jutek misalnya. Terus tangibles, hal-hal nyata, misalnya penampilan fasilitasnya, peralatan, personil gitu, material komunikasi misalnya. Oh, ada enggak sih satpamnya, ada enggak tempat satpamnya, seperti saya sebutkan tadi, ada kotak sampahnya enggak, ada ruang tunggu enggak, misalnya, kira-kira begitu.